Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 42 ayat yang ke-1 sampai 4, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya Ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Judul renungan kita hari ini adalah, Bisakah Kita Hidup Tanpa Harapan? Ditulis oleh Wally Odum, sahabat suara kasih. Halford E. Lucock membagikan sebuah kisah dalam bukunya yang berjudul Unfinished Business. Suatu malam saat makan malam, seorang pria yang menghabiskan musim panasnya di Maine, membuat teman-temannya terpesona, dengan menceritakan pengalamannya di sebuah kota kecil bernama Flagstaff. Kota itu akan mengalami banjir, karena merupakan bagian dari danau yang luas, dan bendungannya tengah dibangun. Beberapa bulan sebelum banjir, semua perbaikan di seluruh kota dihentikan. Lantas apa gunanya mengecat rumah yang akan segera terendam air? Mengapa melakukan perbaikan jika seluruh daerah itu akan hancur? Jadi minggu ke minggu, seluruh desa semakin tergenang. Semakin banyak benih yang bertunas, dan semakin menyedihkan. Kemudian dia menambahkan penjelasan, di mana tidak ada keyakinan di masa depan, tidak ada kekuatan di masa sekarang. Yesaya berbicara tentang Tuhan Yesus, ratusan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Matius meraih kembali nubuatan tersebut, untuk membantu kita memahami siapa itu Tuhan Yesus dan untuk apa Dia datang. Dunia tidak banyak menawarkan harapan, tetapi Yesus datang untuk membawa harapan bagi dunia. Ketakutan dan pikiran negatif dapat mengaburkan visi kita tentang masa depan,
Tuhan Yesus telah datang bagi mereka yang harapannya gagal. Yesaya menjelaskannya seperti ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesaya 42 ayat 3. Matius mengutipnya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 12 ayat 20-21. Namanya bukan hanya harapan dari dunia yang besar ini. Dia adalah harapan bagi orang terlemah dan terkecil. Dia adalah harapan bagi kita semua. Dia membawa kita, lemah seperti kita, dan membangun secerah harapan terkecil. Jamie Buckingham mengutip Hugo Green, seorang rabi London, di majalah Charisma. Hugo menceritakan pengalaman Holocaust di majalah Jerman, Der Morgen. Saat itu musim dingin tahun 1944, dan meski kami tidak memiliki kalender, ayah saya yang merupakan sesama tahanan di sana, membawa saya dan beberapa teman kami ke sudut barak. Dia mengumumkan bahwa hari itu adalah malam Hanukkah. Lalu dia membuat sebuah mangkuk tanah liat dengan bentuk yang aneh, dan mulai menyalakan sumbu yang terbenam dalam jatah makanannya yang berharga, namun sekarang telah meleleh. Sebelum dia membagikan berkat, saya protes tentang makanannya yang terbuang sia-sia. Dia berkata, "Kau dan aku bisa melihat bahwa sangat mungkin untuk bertahan hidup selama 3 minggu tanpa makanan. Kita pernah hidup 3 hari tanpa air. Tapi kau tidak bisa hidup dengan benar selama 3 menit saja tanpa harapan." Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, tidak penting apa yang kita hadapi hari ini, Tuhan Yesus adalah harapan kita. Meskipun kita lemah dan harapan kita kecil, Dia datang memberi kita harapan cerah untuk hari esok. Jadi marilah kita bisa bersandar di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa.
untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.